2. Jadi ini adalah Q&A yang part 2. Kalau yang part 1 kalian belum nonton, bisa lihat di playlist, atau saya juga akan taruh di description box. Kalau yang di part 1 pertanyaannya seputar keyakinan dan kesiapan mental untuk memutuskan menikah. Dan yang di part 2 ini tentang vendor-vendor dan lebih ke persiapan untuk hari pernikahannya sendiri. Ada tips-tips juga sih kalau kita mau cari vendor sendiri secara mandiri atau menggunakan jasa wedding organizer. Tanpa banyak budget lagi, here we go. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Pas zaman kuliah, dari jalan dari kos ke kampus itu jalan kaki karena memang lebih suka jalan kaki. Jadi saya kemana-mana tuh jalan kaki, mau ke mall jalan kaki, mau ke pasar jalan kaki, mau ke swalayan jalan kaki, mau ke Freshmart jalan kaki. Jadi kemana-mananya saya suka jalan kaki. Dan kebetulan saya ketemunya dengan orang yang juga senang olahraga. Guys, bocorkan rahasia ya. Pacar ini pas awalnya kita kalau makan di pinggir jalan, pas awal mau makan gorengan, itu gorengan diperas dengan tisu sampai minyaknya keluar semua baru kawasan. Sekarang minyaknya pun satu jalan Bandung. Tapi itu pas dulu guys, sekarang tidak aja. Lain dulu, lain sekarang. Terus itu pas pertengahan kuliah, saya pernah berjuang juga dengan jerawat. Jadi pas jerawat itu saya jadi untuk menghilangkannya saya banyak olahraga supaya dan mendetoks racun dalam tubuh biar keluar semua itu jerawat baru kita bersihkan. Saya banyak olahraga, banyak minum air putih, banyak makan buah. Buka apel. Nah, minum juga apel juga. Dalam usaha untuk menghilangkan jerawat bonusnya jadi kurus. Dan kebiasaan untuk eat clean itu masih bertahan sampai sekarang. Karena bukan takut gemuk, tapi gara-gara takut jerawatan lagi saya trauma. Saya tidak mau. Persiapan nikah dari awal itu bagaimana sih? Jangan WO atau tempat atau apaan? Mau ke tahap itu juga bagaimana persiapan? Belum juga kelar kok. Ya, tujuan kelar kita bisa menjawab aja. Kan persiapan. Ini kontak gagal. Kan belum kelar, belum terbukti. Ya, sebenarnya pertanyaan ini bagusnya kami jawab pas sudah selesai resepsi pernikahannya, sudah selesai pemberkatan dan resepsi pernikahan. Jadi cara ditanya, jadi saya akan menjawab yang sampai tahap yang kami lakukan. Jadi saya menyiapkan buku catatan guys. Buku catatan ini saya jabarkan masing-masing apa yang kita butuh nanti buat hari H. Jadi dari gedung, dari bridal, ya lebih baik saya bacakan aja ya supaya sekalian kan saya catat di sini. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah kalian lihat aja lah dicatat ya. Jadi yang pertama urusan dicapil. Jadi dicapil itu pasti kita akan berurusan dengan berkas-berkas. Kita harus memenuhi berkas-berkasnya. Nanti kalian tanya deh ke capil kalian masing-masing berkas-berkas syarat pernikahan itu apa aja. Kemudian konseling pranikah. Konseling pranikah ini opsional, tapi lebih baik ada karena saat menikah itu bukan cuma kebutuhan material dan kebutuhan persiapan acaranya, tapi juga kebutuhan persiapan mental kita. Jadi kalau konseling pernikahan lebih baik kalian ikut gedung. Kemudian gedung ini terserah apa kalian mau pakai gedung di indoor atau biasanya sudah sekalian sama dekorasi, catering dan juga foto boothnya di sana. Pokoknya kalian kalau datang ke tempat-tempat yang menyediakan jasa pernikahan, menyediakan gedung untuk disewa, untuk resepsi, itu ditanya aja paketnya ada apa aja. Apakah paketnya sudah disediakan dengan catering, dekorasi, foto booth dan lain-lain? Kalau enggak ya yang lain-lain itu kalian cari sendiri. By the way, gedung ini bisa kalian pesan kalau memang mau ada resepsi. Tapi kalau memang cuma pemberkatan di gereja aja juga boleh. Kalau resepsi ini ya untuk acara setelah pemberkatannya. Gitu. Kemudian di bridal, nanti kalau kalian pergi ke bridal, kalian bisa tanya-tanya apakah di situ disediakan paket yang kayak gimana. Apakah sudah makeup bride dan makeup orang tuanya? Apakah menyediakan prewedding juga? Kalau mereka cuma menyediakan jasa buat bridalnya, buat hari H doang, berarti preweddingnya kalian cari sendiri.
Tapi kebetulan kalau yang di bridalnya saya itu sudah sekalian hari H dan sudah sekalian pre-wedding, jadi udah nggak repot-repot lagi nyari-nyari pre-wedding. Nah, kemudian fotografer ini biasanya sudah disediakan langsung dari gedung atau dari bridal, atau kita cari sendiri. Dan karena yang fotografernya kami berdua sudah termasuk di paket-paket di dalam bridal, jadi kami udah nggak perlu cari lagi guys. Fotografer ini apa sih yang mereka siapkan? Mereka itu kalian bisa pesan secara khusus apa tugas-tugas yang kalian mau utamakan di hari H nanti. Apakah itu foto liputan hari H, apakah kalian mau bikin liputan hari H itu dibikin dalam video juga, terus apakah dari foto-foto yang dia jepret kalian mau pesan khusus untuk dibikinin album atau kalian dokumentasinya. Kemudian bisa juga kalian request untuk bikin video sinematik, Morning Express atau Black Video. Nah, semuanya itu kalian aturlah sama fotografernya. Dari semua poin-poin yang di atas itu semuanya sudah bisa kalian pesan, sudah bisa kalian deal kalau waktu pernikahannya sudah pasti. Of course, karena mereka pasti akan tanya kapan, supaya bisa dibikin jadwalnya untuk mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan. Oh iya, jangan lupa juga hubungi gembala kalian, Pak Pendeta, karena dia akan memberkati. Hanya saya dan Chandra ini sebenarnya seperti rencana awalnya itu mau memberkati sekaligus resepsi. Sudah pesan gedung juga buat resepsi, buat banyak orang, buat teman-teman dekat, buat keluarga yang ada di Manado. Tapi kemudian kami tidak menyangka keadaannya akan seperti ini, akan berhadapan dengan musuh besar seluruh negeri ini, yaitu corona. Mulai dari masa pandemi karantin sampai sekarang new normal pun kami belum bisa memastikan keadaannya, karena rata-rata pada umumnya kita dilarang untuk ngumpul-ngumpul, bikin acara dan membuat keramaian. Ngumpul. Karena keadaan sebelum pasti, sedangkan semuanya itu harus di booking sesuai tanggal. Akhirnya yang lebih pastinya kami memutuskan untuk pemberkatan aja. Padahal si gedung yang untuk resepsi itu udah dipanjar loh guys. Iya, tapi batal. Semuanya pasti ada tantangannya. Tapi kalau ini layak dikerjakan, pasti tidak pada waktunya. Beralih ke rencana corona. Jadi kami akan pemberkatan aja guys. Tapi karena memang cuma pemberkatan aja, yang akan hadir ke pemberkatan itu hanya orang tua, beberapa keluarga-keluarga inti. Jadi mungkin sekitar 30-an orang yang akan hadir di pemberkatan ini. Dan Chandra juga agak merasa sedih karena tidak bisa mengundang teman-teman dekat kami yang sudah mendukung kami juga, dan yang kami dekat, yang kami kenal, sahabat-sahabat kami banyak juga. Semoga corona ini cepat kelar, semoga meskipun sudah new normal bisa lebih normal lagi keadaannya, supaya semuanya bisa bertemu. Amin. Kan jadi tanya WO kan, di WO itu wedding organizer itu orang-orang yang akan bertugas buat mengurusi semua persiapan wedding kita dari A sampai Z. Jadi kita tuh diam aja, duduk diam, kita bayar WO, dan si mereka yang bergerak semua. Mereka yang aturkan semuanya. Jadi kalau kamu mau acaranya perfect, sempurna, karena pernikahan itu adalah momen sekali seumur hidup, dan kamu juga agak ribet, agak kerepotan karena kamu sibuk mungkin untuk pekerjaan. Jadi kamu bisa sewa WO, bisa sewa jasanya WO untuk mengatur wedding kamu. Tapi kalau saya dan Chandra nggak pakai WO, jadi semuanya kami cari secara manual, bertanya dari satu tempat ke tempat lain, sampai akhirnya mendapatkan gedung yang sekarang di Mercu. Karena untuk pemberkatan sudah ada chapelnya, kemudian di bridal kan rata-rata di bridal itu kalau di Manado gaunnya besar-besar guys, tapi di bridal yang kali ini tuh puji-puji ketemu dengan banyak gaun-gaun yang ukuran tubuhnya saya, padahal saya nggak merasa kurus-kurus apa sih gitulah guys. Buat tambahan untuk yang bertanya persiapanku untuk menuju hari pernikahan itu seperti apa, kayak diet, perawatan,
saya nggak diet karena untuk mengurus persiapan pernikahan itu sendiri aja udah bikin kita turun berat badan drastis. Mungkin karena banyak berpikir ya. Kalau diet-diet sih menurut saya nggak usah ya guys. Lebih baik kalau mau olahraga itu bagus, olahraga aja, nggak usah diet-diet. Oke, kemudian sebagai bride to be yang akan di makeup pada hari H, susah cari waktu untuk perawatan, tapi setidaknya harus mempersiapkan kulit, terutama muka ini untuk nanti di makeup kan. Jadi saya kira-kira 5 hari sebelum hari H itu saya udah beli sheet mask. Sheet masknya 5, jadi tiap hari itu dipakai selama 5 hari. Dan benar-benar guys, selama 5 hari itu muka saya yang kelihatan kusam, kelihatan tua, kelihatan lelah, breakout segala macam, dalam 5 hari itu menjadi glowing, kinclong, dan tambah cerah. Perawatannya ya itu cuma sheet mask. Dan H-1 saya luluran. Sheet masknya H-5, lulurannya H-1. Oh ya, saya mau kasih tahu dulu ke kalian kalau bisa 3 bulan sebelum hari H itu kalian sudah bikin undangan, karena kami memang sangat-sangat kepepet. Jadi undangannya itu baru di booking 1 bulan sebelum hari H dan baru bisa disebarkan itu 10 hari H-10 sebelum hari H. Jadi itu sangat-sangat mepet dan sangat-sangat hari yang dimana kami harus istirahat, akhirnya jadinya menyebarkan undangan. Jadi kalau kalian sempat 3 bulan sebelum hari H itu undangannya udah harus di booking, biar minimal paling lambat lah 2 atau 1 bulan sebelum hari H udah sebar undangannya. Oke, selanjutnya mengenai prosesi di hari H. Ada 2 sesi. Ada prosesi pemberkatan, kayak begini. Ada 2. Yang pertama jadi di hari H itu ada dua part acara. Yang pertama itu acara pemberkatan, yang kedua itu acara resepsi atau ucapan syukur. Yang pertama pemberkatan. Di pemberkatan ini kan pagi-pagi dari jam 6 saya udah siap-siap, udah sarapan. Sarapannya itu 2 butir telur. Kemudian jam 7 si makeup artis datang, kita didandanin. Kurang lebih jam 10 kita photoshoot. Kemudian jam 12 itu prosesi ketuk pintu. Prosesi ketuk pintu itu mempelai wanita menunggu mempelai pria di dalam kamar. Mempelai wanita ini bersama keluarganya menunggu di dalam kamar. Kemudian mempelai pria datang bersama keluarganya mengetuk pintu. Kemudian mempelai pria masuk, dibuka cadarnya biar dicek dulu ini Lea atau Rifka, Lea atau Rahel, biar nggak salah menikah, betul nggak ini pengantin saya. Dibuka cadarnya, dikecup, kemudian berdua pergi ke chapel. Sampai di chapel itu nanti cowoknya masuk duluan, kemudian pengantin wanitanya menyusul dengan diiringi musik dan seluruh mata memandang. Kemudian ya berlangsung ke prosesi pemberkatannya, diserahkan ke gembala yang akan memberkati kalian berdua, memberkati kita berdua, memberkati mempelai pria dan wanitanya. Acara makan-makan dan foto-foto itu berjalan bersamaan dan udah. Dan kami berdua koko itu selesai jam berapa ya? Jam 4. Selesai kira-kira jam 4. Kemudian jam 5 lanjut acara. Tapi mulainya jam 6. Kami berdua jalan bergandengan, diiringi musik ke atas panggung. Kemudian si MC melontarkan kata sambutan, diikuti dengan suap-suapan kue ke orang tua dan kami berdua, lalu ditutup dengan kata sambutan dari kami berdua, terus sudah acara makan. Jadi acaranya simple banget guys. Di tahun 2020 ini acara pernikahan semuanya jadi simple karena emang pandemi. Jadi yang kami rasakan ya sesimpel itu. Kalau acara sesungguhnya kami tidak tahu. Dan ingin bikin pemberkatan dan resepsi seperti yang sebelum new normal, sebelum yang normal sesungguhnya ya kami tidak tahu, karena yang kami tahu hanyalah prosesi berdasarkan new normal. Oke, kayak begitu. Buat kalian yang sedang menuju sah juga, kalau pesan saya jangan ngerasa gugup ya. Di hari H itu jangan ngerasa kalian jadi pemeran utama deh. Pokoknya jadi diri sendiri aja. Jangan merasa kayak aduh saya jadi sorotan. Relax dan jadi diri sendiri saja.
nikmati semuanya, nikmati prosesnya, dan nikmati hari-hanya. Hari-hanya itu pasti tentu ya agak ada ribet-ribet sedikit, tapi ya just enjoy and be yourself and never surrender. Oke guys, I think that's all for my video. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalau tadi belum like dan subscribe, kalian bisa like dan subscribe sekarang. Saya akan sangat berterima kasih. Be happy and stay precious because you are freaking amazing. Bye. Oke guys, segitu dulu pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih buat yang sudah mengirim pertanyaan ke saya. Kalau kamu ada saran atau ada komentar, kamu bisa ketik di kolom komentar di bawah sini. Dadah. Dadah guys. Kalau Mas Fajar salah satu. Iya, itu ya tambah dulu.